Shalom, semangat pagi. Kita berjumpa lagi di Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Untuk mengawali aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan, merenungkan, dan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran, yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, renungan pagi hari ini berjudul kejujuran. Firman diambil dari Ayub 7 ayat 11 sampai dengan 15. Ayub 7 ayat 11 sampai dengan 15. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian, dan mengejutkan aku dengan gaya, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, kejujuran merupakan sebuah sikap atau karakter yang tidak hanya terarah pada relasi antara diri kita dengan sesama, melainkan juga dapat dimaknai sebagai sebuah dimensi sikap yang terkait dengan penghayatan eksistensi seseorang. Kita juga seringkali tidak jujur terhadap kondisi diri sendiri atau hal yang sungguh-sungguh dirasakan pada diri kita. Berkata sedang baik-baik saja, padahal membutuhkan teman atau sahabat untuk mendengarkan keluh kesah kita. Bahkan menutupi keberadaan dan hasrat hati kita di hadapan Allah dalam doa-doa yang kita panjatkan. Bukankah menjadi jujur dan apa adanya jauh lebih baik daripada berupaya menutup-nutupi apa yang sesungguhnya terjadi? Pada kitab Ayub 7 ayat 11 sampai 15 tadi menampilkan doa Ayub kepada Tuhan. Ia berdoa dengan jujur tentang ketidakadilan, penolakan, penderitaan, dan beratnya kehidupan yang dialaminya. Dengan jujur ia berbicara dalam kesesakan jiwanya dan mengeluh dalam kepedihan. Ia merasa betapa hidupnya menjadi tidak bebas, seolah-olah ia dijagai senantiasa. Saat ia berpikir malam akan sejuk dan penderitanya akan berkurang. Ia dikagetkan
dengan impian dan dikejutkan dengan khayal. Bagaikan seseorang yang sedang demam tinggi dan berhalusinasi bahkan dalam mimpinya. Semua ini sudah cukup bagi Ayub. Ia merasa jemu dan meminta agar ia dibiarkan sendirian dan tidak diperhatikan lagi. Ayub tidak mengharapkan pertolongan dari Allah lagi, melainkan ia hanya menginginkan agar tidak lagi dihantam dengan derita yang bertubi-tubi dan boleh bernafas tenang karena hidupnya. Apa yang diungkapkan Ayub tersebut berbeda dengan seru para pemazmur yang menginginkan perhatian Allah dan pengawasannya senantiasa. Ayub justru terbeban dengan perhatian Allah yang memperhatikannya untuk mengujinya setiap saat dan bertanya, sampai kapankah itu semua terjadi? Itulah pemahaman Ayub mengenai derita yang dialaminya. Bahkan Ayub meminta Allah untuk menunjukkan, seandainya ia berdosa, apakah dosanya di hadapan Allah? Apakah dosanya? Meskipun ia tetap yakin bahwa dirinya tidak bersalah, bagaimanapun Ayub merasa bahwa hidupnya adalah sementara yang akan cepat berlalu, layaknya hembusan nafas. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus, ungkapan Ayub mungkin terdengar tidak biasa bagi kita. Namun itukah kejujuran hati di hadapan Allah yang dibangun melalui doa? Orang-orang Israel memahami relasinya dengan Allah adalah relasi yang hidup dan penuh dinamika. Maka dari itu, keluhan dan pertanyaan-pertanyaan kepada Allah adalah sebuah keniscayaan. Mungkin kita juga pernah dirundung oleh berbagai penderitaan serta pergumulan. Bapak Ibu, kiranya bacaan hari ini mengingatkan kita untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan dengan kejujuran di hadapan Allah. Relasi yang hidup dengan Allah justru memampukan kita untuk menatap masa depan, meskipun seolah-olah seluruh jalan tertutup bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.